Kalau kamu kerja keras tiap hari, tapi uang tetap habis, video ini mungkin agak nggak nyaman buat kamu, karena bisa jadi masalahnya bukan di gajinya, bukan juga di kurang lemburnya, tapi di cara kita melihat dan mengelola uang selama ini. Coba pikir sebentar. Sudah berapa tahun kamu kerja? Dan apa yang benar-benar berubah dari kondisi finansial kamu? Tabungan naik signifikan? Atau cuma tanggung jawab yang makin banyak? Kalau jawabannya masih gitu-gitu aja, berarti ada yang perlu kita ubah. Bukan tenaga kamu, tapi strateginya. Selamat datang di Pekerja Naik Kelas, tempat kita belajar supaya capek kerja nggak cuma bikin lelah, tapi juga bikin hidup naik level. Jujur aja, jadi pekerja itu nggak gampang. Bangun pagi karena alarm, berangkat kerja walaupun badan belum siap, ketemu tekanan, target, deadline. Dan setelah semua itu, kita berharap satu hal, keamanan finansial. Tapi realitanya banyak dari kita hidup dari gaji ke gaji. Tanggal muda, tenang. Tanggal tua mulai hitung-hitungan. Ini bukan soal kamu malas. Ini soal sistem. Kerja keras itu penting. Tapi kerja keras tanpa sistem keuangan, itu seperti lari di treadmill. Capek, tapi nggak maju. Sekarang saya tanya, begitu gaji masuk, apa yang kamu lakukan dulu? Langsung bayar cicilan? Langsung belanja? Atau langsung habis tanpa sadar? Salah satu kesalahan paling umum adalah kita tidak memberi arah pada uang sebelum uang itu datang. Tips sederhana pertama yang bisa kamu mulai adalah ini. Setiap kali gajian, langsung sisihkan minimal 10% untuk tabungan atau dana darurat. Bukan sisa di akhir bulan, tapi di awal. Karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak pernah ada sisa. Langkah kecil ini mungkin kelihatan sepele. Tapi dalam 1 tahun, dampaknya besar. Masalah terbesar pekerja bukan cuma gaji kecil, tapi kebocoran kecil yang terus terjadi. Langganan yang nggak kepakai. Belanja impulsif karena capek kerja. Diskon yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Kita sering bilang, cuma segini kok. Tapi kalau dikumpulkan setahun, bisa jadi angka yang bikin kaget. Tips kedua yang relate banget dengan kondisi pekerja adalah mulai catat pengeluaran. Nggak perlu ribet. Cukup tahu kemana uang kamu pergi. Karena apa yang nggak dicatat, nggak bisa dikontrol. Banyak orang takut lihat angka pengeluarannya sendiri. Padahal justru dari situ kesadaran muncul. Kerja keras tanpa kontrol pengeluaran itu seperti isi air ke ember bocor. Kamu tambah terus, tapi tetap kosong. Sekarang kita ngomong soal masa depan. Kalau satu-satunya sumber uang kamu cuma dari tenaga, apa yang terjadi kalau kamu sakit atau kehilangan pekerjaan? Itulah kenapa dana darurat itu wajib. Minimal targetkan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nggak harus langsung jadi. Tapi mulai cicil. Pelan-pelan. Naik kelas secara finansial itu bukan berarti langsung kaya. Naik kelas itu berarti kamu punya kontrol. Kontrol atas pengeluaran. Kontrol atas keputusan. Kontrol atas masa depan. Dan setelah dana darurat mulai terbentuk, baru kamu bisa mulai belajar investasi sederhana. Bukan investasi yang janji cepat kaya. Bukan yang katanya pasti untung. Tapi yang realistis dan sesuai profil kamu. Karena investasi itu bukan soal cepat, tapi soal waktu dan konsistensi. Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan beban kamu di masa depan. Banyak pekerja bilang, nanti aja investasi kalau gaji naik. Padahal waktu nggak nunggu gaji kamu naik. Inflasi jalan terus, harga naik terus. Kalau uang cuma diam di tabungan tanpa berkembang, nilainya pelan-pelan turun. Inilah kenapa kerja keras saja nggak cukup. Kerja keras harus dibarengi strategi. Strategi mengatur, strategi menyimpan, strategi mengembangkan. Saya nggak mau kamu cuma jadi pekerja yang lelah. Saya mau kamu jadi pekerja yang sadar arah. Bayangkan 5 tahun dari sekarang, kamu punya dana darurat yang cukup,
punya investasi yang tumbuh, dan gak terlalu panik kalau ada kebutuhan mendadak. Itu bukan mimpi. Itu hasil dari keputusan kecil yang konsisten. Mulai dari 10% tadi. Mulai dari mencatat pengeluaran. Mulai dari berhenti belanja karena emosi. Hal-hal kecil yang kalau dilakukan terus akan mengubah hidup kamu. Di channel ini kita akan belajar bareng. Tanpa teori ribet, tanpa gaya sok pintar. Kita akan bahas mindset. Kita akan bahas strategi ngatur gaji. Kita akan bahas investasi untuk pemula. Karena perjalanan finansial itu bukan sprint. Ini maraton. Dan maraton nggak dimenangkan oleh yang paling cepat, tapi oleh yang paling konsisten. Kalau kamu merasa video ini relate, dan kamu ingin capek kerja kamu punya arah, subscribe Pekerja Naik Kelas. Di video berikutnya, kita akan bahas topik yang sangat penting dan sering disalahpahami. Kenapa orang bergaji UMR justru wajib mulai investasi lebih awal, bukan menunggu kaya dulu? Kita akan bongkar logikanya dan saya akan kasih gambaran sederhana bagaimana memulai tanpa harus punya uang jutaan dulu. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan, biar capek kerja hari ini benar-benar membawa kamu naik kelas di masa depan.